Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya anak-anak di kelas online Seni Budaya. Perkenalkan, nama saya Tapa Nathanael Dwi Wibisono, bisa dipanggil dengan Bapak Wibi. Saya adalah mahasiswa KPL dari Universitas Negeri Malang, program studi Pendidikan Seni Tari dan Musik. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar. Meskipun kelas kita online, Bapak tidak berkenan untuk kalian bermalas-malasan ya. Anak-anak, ada yang ingat pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang apa saja? Ya, pengertian lagu daerah, fungsi lagu daerah, ciri-ciri lagu daerah, dan contoh lagu daerah. Bagaimana tugas yang kemarin? Sudah dikerjakan ya? Untuk presensi atau absen, jangan lupa menuliskan nama lengkap, kelas, dan nomor absen di link Google Form yang sudah Bapak kirim di grup WhatsApp ya anak-anak. Materi kita hari ini adalah gaya dan bernyanyi lagu daerah. Materi ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang pertama. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mari kita menyanyikan lagu Padang Bulan yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Kompetensi dasar 3.1 Memahami teknik dan gaya menyanyikan lagu-lagu daerah. 4.1 Menyanyikan lagu-lagu daerah sesuai dengan teknik dan gayanya sesuai dialektika atau intonasi kedaerahan. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia. Kedua, membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia. Ketiga, menulis notasi lagu daerah. 4, bernyanyi lagu daerah secara unisono. Kelima, mempraktikkan teknik bernyanyi lagu daerah dengan percaya diri. Mari kita melihat bersama-sama video berikut. Di dalam teknik vokal, kita juga harus terbiasa dengan pelemasan atau pemanasan suara. Seperti ini contohnya. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Dengan syarat tubuh kita tegak dan berbicara sesuai a, i, u, e, o, terbuka mulutnya. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Dirasa cukup, kita ganti ke nada lain. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ke nada apa lagi? Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah, ini gunanya untuk ketepatan nada kita supaya tepat, untuk melatih intonasi. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Mari kita simak video berikut.
Dengan video tadi, apakah anak-anak sudah paham tentang teknik vokal itu apa? Iya, teknik vokal adalah cara memproduksi suara atau cara bernyanyi yang baik dan benar. Video tadi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan vokal yang baik dan benar. Dengan cara apa? Dengan cara pelemasan vokal, olah nafas, dan menjaga pola makan kita. Berikut unsur-unsur dalam teknik vokal yang baik dan benar. Yang pertama ada intonasi, kedua artikulasi, ketiga pernapasan, dan keempat pembawaan. Apakah anak-anak sudah mengerti tentang intonasi itu apa? Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Syarat-syarat terbentuknya intonasi yang baik adalah pendengaran yang baik, kontrol pernapasan, dan rasa musikal. Bunyi yang tepat akan menghasilkan suara yang jernih serta enak untuk didengar. Yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas, atau pengucapan huruf vokal dan konsonan harus jelas. Contohnya A, I, U, E, O. Caranya, sikap badan dan posisi mulut harus terbuka. Yang ketiga adalah pernapasan. Pernapasan adalah proses pengambilan, penyimpanan, dan pengeluaran udara kembali. Pernapasan dalam bernyanyi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernapasan dada. Adalah pernapasan yang menggunakan otot-otot antara tulang rusuk atau otot-otot pernapasan sekunder. Setiap anak-anak menarik napas, dada akan berkontraksi dan mengembang, sementara area perut tidak. Itu yang disebut dengan pernapasan dada. Pernapasan dada cocok untuk nada-nada rendah, tetapi penyanyi mudah lelah. Pembawaan adalah kemampuan penyanyi menyesuaikan dengan isi dan jiwa yang hendak ditampilkan komponis. Dalam bernyanyi lagu daerah, kita juga tak lepas dari notasi angka. Berikut adalah contoh notasi angka. Bagaimana cara membacanya? Angka 1 disebut sebagai Do. Angka 2 disebut sebagai Re. Contoh, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Berikut ada notasi Do yang mempunyai titik di atasnya. Itu artinya adalah nada tersebut lebih tinggi dari sebelumnya. Contoh, Do tinggi, Re tinggi, atau Mi tinggi. Sebaliknya, jika ada titik di bawahnya, itu adalah nada tersebut lebih rendah. Do rendah, Re rendah, dan Mi rendah. Berikut adalah contoh notasi angka lagu Gundul-Gundul Pacul yang berasal dari Jawa Tengah. Lagu ini menggunakan nada dasar Do sama dengan C dengan nilai ketukan 4/4. Artinya, dalam setiap satu bar terdapat 4 ketukan. Contoh, 1-3, 1-3-4, 5-5. Jika kita menyanyikan dalam notasi angka, Do, Mi, Fa, Sol, Sol, Si, Do. Nah, di Do ini, Gundul, Gundul, Pacul, Cul, Gembe. Do ini adalah Do tinggi karena ada titik di atasnya. Masing-masing daerah memiliki gaya dan ciri khas dalam menyanyikan lagu-lagu daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat Papua menari sekaligus bernyanyi dan bermain tifa, yaitu alat musik pukul yang bersumber dari membran, atau alat musik gendang masyarakat Papua secara berkelompok. Di dalam bernyanyi juga mempunyai teknik. Berikut adalah bernyanyi secara unisono. Bernyanyi secara unisono dapat didefinisikan teknik bernyanyi satu suara, di mana penyanyi hanya menyanyikan melodi utamanya saja, atau lebih tepatnya bernyanyi secara bersamaan dengan satu suara. Bernyanyi unisono dengan bernyanyi solo
sangatlah berbeda. Perbedaannya di mana? Jika bernyanyi unisono, kita menyanyikan dengan satu nada, dengan satu suara, tetapi dengan bersama-sama. Contohnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan masih banyak lagi. Sedangkan bernyanyi secara solo, kita hanya menyanyikan dengan satu suara, satu nada, tetapi yang menyanyikan hanya satu orang saja. Itu yang dinamakan dengan solo. Perhatikan video berikut ya anak-anak. Berikutnya, bernyanyi secara vokal grup. Bernyanyi dengan lebih dari satu suara dengan menitik beratkan pada harmonisasi penyanyinya. Vokal grup dengan paduan suara hampir mirip. Anggota vokal grup tentunya lebih sedikit daripada paduan suara. Biasanya jumlah anggota vokal grup berkisar dari 3 hingga 10 orang dan 1-2 orang sebagai pemusik. Berbeda dengan paduan suara. Dalam satu komposisi choir atau kur bisa terdapat belasan hingga puluhan personel tim paduan suara. Dalam hal ini, vokal grup tentu lebih simpel daripada paduan suara. Pembagian suara dalam vokal grup cukup dibagi menjadi suara 1, suara 2, dan suara 3, dan seterusnya. Disesuaikan dengan kemampuan juga kecocokan suara penyanyi masing-masing. Berbeda dengan paduan suara yang membagi suara menjadi sopran, alto, tenor, juga bass, dan ditentukan berdasarkan frekuensi suara penyanyi. Berikut adalah contoh bernyanyi secara vokal grup dengan menggunakan suara 1, suara 2, dan suara 3, dan dengan satu instrumen piano. Masak gigi di hurung bari-bari, masak gigi di hurung bari-bari. Manggalebo, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya jang curupan. Bengkok dimakan api, apinya jang curupan. Berikutnya, contoh bernyanyi secara paduan suara. Pisangku baru masak, masak gigi di hurung bari-bari, masak gigi di hurung bari-bari. Manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya jam curupan. Bengkok dimakan api, apinya jam curupan. Nang mana bagus kiki tidak dawang, nang mana bagus kiki tidak dawang. Hampar empat pisang, pisangku baru masak, masak gigi di hurung bari-bari. Sudah paham ya anak-anak perbedaannya antara vokal grup dengan paduan suara? Kalau vokal grup, personilnya berkisar dari 3 hingga 10 orang. Dan kalau paduan suara, lebih dari belasan atau puluhan personil. Berikutnya ada jenis-jenis vokal. Yang pertama ada jenis suara perempuan.
Kontralto. Ada yang tahu dengan kontralto itu apa? Kontralto adalah suara rendah wanita yang terdengar tebal dan berat. Kedua, alto. Alto merupakan jenis suara tinggi perempuan. Ketiga, mezzo soprano. Merupakan jenis suara yang sangat tinggi perempuan. Yang keempat, soprano. Merupakan jenis suara sangat tinggi sekali bagi perempuan. Jenis suara laki-laki. Yang pertama ada countertenor. Countertenor merupakan jenis suara yang tipis dan lebih cempreng. Kadangkala orang terkecoh dengan jenis suara pria yang satu ini karena mirip seperti suara wanita. Yang kedua ada suara bass. Bass adalah jenis suara paling rendah yang dimiliki oleh laki-laki. Yang ketiga, suara bariton. Jenis suara yang berada di tengah-tengah antara tenor dan bass. Yang keempat adalah tenor. Tenor adalah suara yang dimiliki oleh laki-laki dan memiliki ciri sebagai suara yang memiliki nada tinggi sekitaran tangga nada C. Tenor juga merupakan jenis suara pria yang sangat tebal dan berat. Sudah mengerti dengan materi kita hari ini ya anak-anak? Hari ini Bapak memberikan 2 tugas. Tugas yang pertama, jelaskan pengertian teknik vokal. Yang kedua, jelaskan pengertian gaya bernyanyi unisono. Yang ketiga, jelaskan pengertian artikulasi. Yang keempat, jenis suara alto adalah. Yang kelima, apa perbedaan bernyanyi unisono dengan bernyanyi vokal grup? Mudah dipahami ya anak-anak. Untuk pengumpulannya, untuk kelas 8A dan 8B, pengumpulannya bisa melalui batas Bapak ya. Jangan lupa menulis nama, absen, dan kelas. Tugas kedua, sebutkan lagu daerah dan asal daerahnya yang ada di dalam background atau backing track video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Jadi ketika Bapak menjelaskan, anak-anak tadi mendengarkan instrumen lagu daerah. Lagu daerah tersebut yang anak-anak cari judul lagu daerah tersebut dan asal daerahnya. Contohnya seperti lagu ini yang sedang kalian dengarkan. Didengarkan dari awal lagu sampai akhir lagu ya anak-anak. Bapak mengingatkan lagi, untuk presensi jangan lupa menuliskan nama lengkap, kelas, dan nomor absen di link Google Form yang sudah Bapak kirim di grup WhatsApp ya anak-anak. Sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk anak-anak dan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, lindungi diri dan keluarga dari virus corona. Sampai jumpa.